Anies Baswedan, salah seorang calon presiden dari Partai Nasdem yang beberapa hari yang lalu melakukan roadshow di wilayah Sumatera, dan di sana dia mendapat banyak penolakan khususnya dari pemuda yang anggap bahwa Anies ini adalah salah satu tokoh yang diberi gelar sebagai politik identitas. Saya kira ini erat kaitannya dengan pada saat Pilgub DKI Jakarta dulu. Oleh karena hal tersebut, maka Anies Baswedan mempertanyakan di mana letak politik identitas yang pernah dia mainkan. Sontak publik kemudian mempublis deretan riwayat politik identitas Anies yang dimainkan selama ini, terutama pada saat Pilgub DKI Jakarta. Berikut salah satu cuplikannya. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir! Kita wajib menang di medsos. Siapapun yang bisa medsos hari ini wajib ikut perang di medsos. Bully siapapun yang mau menyerang calon pemimpin muslim. Setuju? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Beredar berita Anies mempertanyakan politik identitas yang disematkan kepadanya. Dia merasa tidak pernah masuk dalam deretan kategori politisi yang memainkan politik identitas. Saya kira apa yang dipertanyakan oleh Anies Baswedan atas tuduhan masyarakat itu hal yang sah-sah saja sebagai seorang politisi, tetapi kemudian kita tidak bisa mengelak bahwa ada jejak digital yang begitu kejam yang terpapar di publik, dan saya kira itu berseliweran di mana-mana. Nah, salah satu misalnya yang saya akan tampilkan dalam video ini, bagaimana ketika kampanye di DKI Jakarta. Saya melihat real di situ, Anies sendiri hadir, kemudian beberapa tokoh-tokoh ex FPI yang ormasnya sudah dibubarkan itu juga ada dalam forum itu dan mengkapitalisasi isu agama untuk memilih Anies. Bagaimana videonya, kita lihat. Yang saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khotot. Nanti Bapak Ibu silakan menentukan pilihan bulan depan, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Indonesia wajahnya sudah berubah. Umat Islam Indonesia juga wajahnya sudah berubah. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir! Kita wajib menang di medsos. Siapapun yang bisa medsos hari ini wajib ikut perang di medsos. Bully siapapun yang mau menyerang calon pemimpin muslim. Setuju? Takbir! Tapi yang paling penting umat Islam menang dan Ahok kalah. Betul? Yang setuju sekarang berdiri, saya mau baiat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah yang Maha Agung, saya siap berjuang mengorbankan harta dan jiwa untuk bela Allah, dan saya siap berjuang memenangkan Gubernur Muslim Jakarta, Presiden Muslim Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah membaiat, kita sudah bersumpah, kita sudah berjanji untuk bersama-sama berjuang menangkan Gubernur Muslim Jakarta. Jelas? Kita sudah siap untuk mengikuti komando dari Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab. Siap? Usai 212 ada yang bilang begini,
Ustadz, udah nih gini doang. Gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Seorang mukmin disebut munafik. Yang menjadikan orang kafir. Sebagai pemimpin. Ancaman Allah. Munafik dan kafir. Masuk dalam neraka jahanam. Dengan ini kami mendeklarasikan diri. Berkewajiban untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan tentang memilih gubernur muslim untuk Jakarta. Kenapa orang Islam di Solo kok bisa kalah? Di antara yang saya lihat bahwa di situ memang biasanya pemimpin kafir ini mengambil wakil dari muslim. Ini itu jadi di Solo. Dan kemungkinan juga akan terjadi di Jakarta seperti itu. Kita juga harus hati-hati siapa ini tokoh muslim yang mau dijadikan wakilnya Ahok. Pertanyaannya, ngaji apa selama ini gitu loh Pak. Selama ini tuh ngajinya ngaji apa? Berarti kan kesalahan dalam kurikulum pengajian. Ini juga mungkin masukan untuk pengajian politik Islam ini kepada Pak Kiai Khalil Ridwan dan stafnya dan para tokoh Jakarta, bahwa mungkin perlu pengajian-pengajian di Jakarta ini itu dirubah caranya dan materinya. Paling tidak al-wala wal bara itu diajarkan. Tidak boleh mencintai orang kafir. Apalagi mengangkat sebagai pemimpin. Oke, saya kira jelas ya. Anies tidak akan bisa ngelak. Oleh karena itu, sekuat apapun Anies melakukan proses cuci tangan, ataupun misalnya hari ini dia merasa didukung oleh partai nasionalis, yaitu Partai Nasdem, itu tidak akan berhasil mencuci dosa-dosa politik identitas yang pernah dia lakukan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.